Kaisar Agung Dao bela diri bab 3341 dari dunia yang menghancurkan. Bagaimana situasinya? Ekspresi Luo Xiu sedikit berubah. Seperti kata pepatah, ketika sesuatu berjalan salah, pasti ada monsternya. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti ini. Sampai saat ini, baru saat itulah Luo Xiu menyadari adanya altar yang dibangun di hutan batu. Altar ini tingginya lebih dari 2 meter dan berlumuran darah. Tidak diketahui dari bahan apa altar ini dibuat. Bahan ini seharusnya tidak ada di dunia abadi, setidaknya Luo Xiu belum pernah melihatnya sebelumnya. Ketiga anggota klan Su telah menghilang. Dengan cara pengorbanan ini, mereka mempersembahkan hidup dan asal-usul jiwa mereka, mencurahkan seluruh kekuatan mereka ke dalam altar. Hal ini membuat mata Luo Xiu sedikit mengecil. Jika kita bayangkan menurut teori normal, ketiga klan virtual mengorbankan sebuah altar dengan mengorbankan kematian, kemungkinan besar untuk memanggil keberadaan yang kuat. Ledakan. Cahaya berwarna darah yang cemerlang meledak dan mekar di altar. Haha, apakah seseorang akhirnya membangun altar? Sayangnya, altar tersebut belum selesai, dan kekuatan pengorbanannya terlalu lemah. Suara tawa datang dari altar berdarah. Pada saat yang sama, garis-garis cahaya darah terus mengembun dan terjalin di altar. Oh, semut di puncak Kaisar Suci? Kau adalah si jenius bernama Luo Xiu di dunia abadi, kan? Orang jenius sepertimu benar-benar langka. Jika aku membunuhmu, masa depan dunia abadi akan hilang. Pria yang kuat dan tangguh. Apa yang kamu? Sosok Luo Xiu berdiri di kejauhan di udara, bertanya dengan nada acuh tak acuh. Keempat orang lainnya berdiri di sampingnya, ekspresi mereka sedikit serius. Bagaimanapun, hal semacam ini di luar akal sehat, dan itu adalah sesuatu yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Meskipun hanya sebagian kekuatan yang bisa keluar, itu seharusnya cukup jika aku ingin membunuhmu. Suara samar datang dari altar. Pada saat yang sama, cahaya darah yang memancar dari altar menjadi lebih intens, dan cahaya darah itu saling terkait, seperti kilat merah yang menari liar. Akhirnya, semua darah dan penglihatan memadat, dan sebuah sosok muncul di altar. Sosok itu ditutupi baju besi berwarna darah. Wajahnya tidak terlihat. Tingginya sekitar 10 kaki. Selain fakta bahwa ia adalah makhluk berwujud manusia, tidak ada ciri lain yang terlihat. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa orang tersebut pastilah makhluk dari dunia kehancuran. Akan tetapi, dalam beberapa dekade terakhir, Luo Xiu juga telah membunuh banyak makhluk penghancur kehampaan. Tetapi ini adalah pertama kalinya ia melihat makhluk seperti itu. Luo Xiu samar-samar menduga bahwa makhluk-makhluk di dunia Miexu juga harus memiliki hierarki yang ketat. Makhluk humanoid setinggi 3 meter di depanku, mengenakan baju perang berdarah, seharusnya juga berasal dari ras tingkat tinggi di dunia Destroy the Void. Kiang. Sebuah tombak berdarah muncul di tangannya, dan sepasang mata ungu aneh menyala di helm berdarah itu, seperti bintang abadi di langit berbintang di alam semesta. Apakah ini dunia abadi? Ini pertama kalinya aku, Ying Tian, melintasi perbatasan. Sosok berbaju besi berwarna darah yang menyebut dirinya Ying Tian dipenuhi aura dominasi yang tak terbatas. Aura ini saja mengandung kemauan yang agung seperti langit dan bumi, yang dapat menghancurkan segalanya. Meskipun hanya sebagian kecil kekuatanku yang bisa menembusnya, mudah untuk membunuh semut Holy Emperor Realm sepertimu. Biarkan aku melihat domain khususmu yang bisa menekan Taoisme. Bar. Dengan satu langkah maju, sosok Ying Tian menghilang dari tempatnya, dan tampaknya hanya ada pelangi berwarna darah cerah yang tersisa di seluruh dunia, seperti keabadian. Kekuatan luar angkasa. Dunia seakan tidak bergerak, yang membuat pupil mata Luo Xiu tiba-tiba mengecil. Kekuatan ruang adalah yang kedua setelah waktu. Hal ini membuat seluruh dunia seakan terhenti, artinya kekuatan ruang angkasa dikendalikan secara ekstrim, bahkan jalan raya di surga dan bumi pun ikut membeku. Gemuruh. Di dunia yang telah membeku, hanya Ying Tian sendiri yang tidak terpengaruh sama sekali. Tombak berdarah di tangannya menebas Luo Xiu dengan kekuatan yang tak tertandingi. Tombak perang itu merobek kehampaan dan memperlihatkan lintasan yang gelap. Terlalu hebat. Luo Xiu berteriak, dan riak-riak biru emas menyebar di bawah kakinya, menyelesaikan dampak kurungan spasial pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, cakra sumber muncul di belakang kepalanya, dan karakter Wan muncul di sepasang matanya, berputar perlahan, misterius. Ledakan. Saat berikutnya, tombak hitam pekat muncul di tangan Luo Xiu. Dia menusukkan tombak itu dan mengguncang tombak lawan, menyebabkan kekacauan dalam sekejap.
Tombak berdarah dan tombak hitam terus bertabrakan. Tubuh asli lawan belum muncul, dan baik bentuk maupun senjatanya terbentuk dari kondensasi kekuatan. Di bawah dampak akibatnya, keempat pria muda kuat yang datang bersama Luo Xiu untuk melakukan misi ini semuanya terlempar ke belakang seolah tersambar petir, darah muncrat keluar dengan deras. Luo Xiu dapat menggunakan teknik tertinggi untuk melepaskan diri dari kurungan spasial pihak lain, tetapi keempat orang ini tidak memiliki kemampuan semacam itu. Menarik sekali, ia dapat menahan domain spasialku. Tampaknya jalan yang kau tempuh tidaklah sederhana. Mata ungu Ying Tian menyipit. Jika kamu dibiarkan tumbuh dewasa dan berada di alam yang sama denganku, kamu mungkin benar-benar dapat menekan prinsip spasialku. Dalam hal ini, kamu harus mati. Benarkah? Kamu terlalu percaya diri. Tidak ada ekspresi apapun di wajah Luo Xiu, karena dia sudah merasakannya setelah konfrontasi sebelumnya. Karena hanya ada 3 pengorbanan virtual, ditambah dengan belum selesainya pembangunan altar, dan segel yang dipasang oleh kekuatan abadi, kekuatan kedatangan lintas batas lawan menjadi sangat lemah. Tingkat kekuatan lawan berada pada tingkat Sein, yang tidak sesederhana yang dibayangkan. Bagaimanapun, dalam beberapa dekade terakhir, kultivasi Luo Xiu selalu berada di puncak Kaisar Suci, dan dia belum melangkah ke alam suci. Namun, kekuatan tempurnya terus meningkat tanpa henti. Di alam suci, dia mengira dia tidak takut lagi pada lawan manapun. Selama pihak lain tidak datang dengan kekuatan setingkat kaisar yang besar, Luo Xiu akan benar-benar yakin. Berdengung, cakra sumber bergetar. Luo Xiu melangkah maju, tombak hitam pekat di tangannya digunakan sebagai tongkat, dan dia menghantamkannya ke arah Ying Tian di sisi berlawanan. Ledakan, raungan mengerikan bergema, dan tubuh Ying Tian terlempar mundur, terkena pukulan Luo Xiu. Sepertinya kekuatanmu tidak cukup baik. Beraninya kau dengan sombong mengatakan bahwa kau ingin membunuhku? Luo Xiu mencibir dengan jijik. Cahaya berwarna darah di tubuh Ying Tian terlihat meredup, yang menunjukkan bahwa pukulan barusan membuat kekuatan yang datang dari seberang batas menjadi lebih lemah. Pengadilan kematian. Ying Tian meraung marah, mata ungunya menjadi lebih cerah, dan aura mengerikan memenuhi tubuhnya. Ledakan. Dia melambaikan tombak berdarah itu dan menyerang lagi. Aura hitam menyelimuti tombak itu. Itu adalah kekuatan pemusnahan milik angkasa. Terlalu hebat. Riak hijau emas menyebar dan langsung menyelimuti Ying Tian, melemahkan dan menekan kekuatannya. Meskipun kekuatan Ying Tian lebih dahsyat daripada makhluk penghancur kehampaan yang dibunuh Luo Xiu di masa lalu, dan dia tidak akan terlalu dilemahkan dan ditekan, dia juga akan ditekan. Konfrontasi awal hanyalah sebuah ujian. Pada saat ini, Luo Xiu benar-benar menggunakan seluruh kekuatannya. Engah. Setelah tabrakan lain, salah satu lengan Ying Tian meledak. Kau terlalu lemah, itu saja. Sepertinya makhluk-makhluk di dunia virtualmu juga tidak sehebat itu. Luo Xiu mencibir ringan. Kekuatanku hanya sedikit. Jika wujud asliku muncul di sini, aku akan membunuhmu seperti semut, teriak Ying Tian dengan marah. Jelas bahwa kekuatannya sendiri sangat kuat, tetapi kekuatannya itu dibatasi oleh banyak hal, sehingga dia dibunuh oleh seseorang. Semut-semut di alam Kaisar Suci mengejeknya, membuatnya marah. Bab 3342, secara tidak sengaja melangkah ke dalam kehampaan. Sudah waktunya untuk mengakhiri, kata Luo Xiu dingin. Apakah kau pikir kau akan menang? Ying Tian juga mencibir. Ledakan. Tiba-tiba, tubuh Ying Tian memancarkan cahaya terang. Pada saat yang sama, altar yang memanggilnya dari dunia lain tiba-tiba meledak. Sepetak besar kekosongan dirobek secara paksa. Ketika semuanya tenang, keempat orang yang datang bersama Luo Xiu untuk melaksanakan misi pembunuhan di kejauhan semuanya tercengang. Karena seluruh medan perang berubah menjadi ketiadaan, dan tidak ada yang tersisa lagi. Termasuk sosok Luo Xiu juga menghilang. Dan pada saat ini, Luo Xiu mendapati dirinya dalam kehampaan yang gelap. Di depannya, hanya ada lorong ruang angkasa yang robek, dan dia tidak tahu kemana lorong itu akan mengarah. Semua ini terjadi secara tiba-tiba. Ying Tian, yang datang dari dunia kehancuran, tampaknya telah mengeluarkan semacam teknik rahasia terlarang yang menyebabkan kekacauan di angkasa. Ekspresi wajah Luo Xiu tiba-tiba menjadi waspada, karena dia tahu betul bahwa kekuatannya tidak kuat. Dan dari tempatnya berada sekarang, dia tidak tahu bagaimana cara keluar. Jalan yang rusak di depan tampak seperti jebakan. Tetapi setelah Luo Xiu mencoba berbagai cara namun tidak dapat keluar dari ruang ini, satu-satunya pilihannya adalah memasuki lorong ruang angkasa. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu.
Ketika pemandangan sekitar berubah lagi, Luo Xiu mendapati dirinya berada di dunia yang sama sekali asing. Sambil memandang sekelilingnya, matanya tampak seperti sedang berada di suatu lembah yang penuh dengan bunga-bunga dan tanaman di tanah. Udaranya sangat segar, nafasnya tenang dan damai. Sama sekali tidak ada niat membunuh yang mengintai. Tempat apa ini? Luo Xiu tampak bingung. Dia telah tinggal di dunia yang dibuka oleh orang kuat di tempat asalnya selama beberapa dekade, dan dia dapat yakin bahwa ini jelas bukan dunia itu. Tepat saat dia bingung dan mengerutkan kening, perasaan adanya bahaya tiba-tiba muncul di pikiranku. Yang mengejutkan Luo Xiu adalah bahwa aura berbahaya ini tidak datang dari biksu lain, melainkan dari seekor tikus. Tikus itu sepenuhnya berwarna emas dan berubah menjadi baut emas yang menyala-nyala, menerjang ke arah Luo Xiu dengan kecepatan yang mencengangkan. Kiang. Luo Xiu mengangkat tangannya dan melambaikannya, lalu menepukkan telapak tangannya ke arah pilihan emas, menghasilkan suara nyaring bagaikan benturan besi dan batu. Sangat kuat. Ekspresi Luo Xiu tercengang, karena setelah tabrakan tadi, dia bisa merasakan bahwa tikus emas ini, yang hanya seukuran kepala manusia, memiliki tubuh yang sangat kuat, lebih keras dari senjata sihir tingkat suci. Pada saat yang sama, tikus emas itu ditampar oleh Luo Xiu, dan langsung berubah menjadi bayangan emas, mendarat di pohon besar tidak jauh dari sana. Sepasang mata yang bersinar dengan cahaya ungu aneh menatapnya lekat-lekat, tamu tak diundang yang tiba-tiba ini. Jelas saja, lembah yang suasananya damai, dengan wangi burung dan bunga ini, seharusnya menjadi wilayah kekuasaan tikus emas ini. Apa-apaan tempat ini? Luo Xiu menjadi semakin bingung. Seekor tikus acak bisa sangat kuat. Mungkinkah dunia kehancuran ada dalam pertentangan dengan dunia abadi? Ketika memikirkan kemungkinan ini, ekspresi Luo Xiu menjadi sangat serius. Berada sendirian di dunia musuh bebuyutan bagaikan lolos dari maut. Pada saat ini, Luo Xiu tampaknya mengerti. Pria bernama Ying Tian tahu bahwa dia tidak dapat membunuhnya dengan kekuatan inkarnasi, jadi dia menggunakan teknik rahasia pada saat terakhir untuk meledakkan altar dengan paksa, menyebabkan ruang menjadi kacau. Memindahkannya ke dunia kehancuran. Tepat saat Luo Xiu tengah berpikir, tikus emas yang tengah menatapnya tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan menyerbu lagi. Meskipun kekuatan tikus emas ini sebanding dengan kekuatan Holy Lord, namun, kekuatan tempur Luo Xiu lebih kuat dari Holy Lord. Dia mengangkat tangannya dan meraih kepala tikus emas itu, dan tiba-tiba menggunakan 5 jarinya untuk menghancurkan kepalanya hingga berkeping-keping. Dimanapun aku berakhir, satu-satunya cara sekarang adalah keluar dan melihat apa yang terjadi. Mengambil napas dalam-dalam, Luo Xiu telah mengalami banyak hal selama bertahun-tahun, dan kondisi pikirannya tidak terlalu terganggu. Dia tidak memilih untuk terbang di udara. Sebaliknya, ia berlari cepat di pegunungan dan hutan, sambil menahan seluruh aura di tubuhnya agar tidak dirasakan orang lain dengan kesadaran spiritualnya. Hutan pegunungan ini sangat luas. Ada banyak tanaman di antara mereka yang belum pernah dilihat Luo Xiu sebelumnya. Dia melihat sungai berwarna emas. Di tepi sungai tumbuh beberapa obat ajaib yang penuh dengan aroma obat yang kuat. Obat-obatan ajaib ini dapat dikenali hanya dari aromanya. Obat-obatan ini adalah obat-obatan ajaib yang tak tertandingi. Bagi para biksu di alam suci, obat-obatan ini juga merupakan hal baik yang dapat meningkatkan kultivasi mereka. Luo Xiu tidak bertindak gegabah, tetapi pertama-tama menggunakan indera spiritualnya untuk mendeteksi. Bagaimanapun, obat ajaib yang tiada taraf ini tumbuh di sini, dan jumlahnya banyak. Dia tidak akan menemukannya secara kebetulan. Tiba-tiba, jantung Luo Xiu berdebar kencang, karena kesadarannya merasakan aura kuat terbang ke arah sini dengan kecepatan sangat cepat. Setelah beberapa saat, 9 makhluk berbentuk naga emas meraung dan terbang dari langit yang jauh. Makhluk berbentuk naga berkepala 9 ini panjangnya ratusan kaki dan memiliki aura yang kuat. Mereka setidaknya setingkat orang suci. Mereka agak mirip dengan naga leluhur bercakar 9 di dunia abadi, tetapi mereka tidak sama. Itu seharusnya karena darah mereka tidak murni. Anda harus tahu bahwa naga leluhur bercakar 9 adalah binatang buas yang kuat. Begitu mencapai usia dewasa, ia dapat setara dengan tingkat kaisar. Jika kuat, ia bahkan dapat melewati batas dan mencapai puncak tingkat dasar aslinya. Sekalipun garis keturunannya tidak terlalu murni, tidak akan menjadi masalah untuk tumbuh ke alam suci. Namun, apa yang dilihat Luo Xiu adalah naga darah leluhur berkepala 9 yang sedang menarik istana yang megah. Istana itu tergantung di udara. 9 rantai terjulur dan melilit leher naga darah leluhur berkepala 9.
Pergi ke istana dengan 9 naga sama saja dengan menggunakan 9 orang suci sebagai budak. Siapa orang-orang di istana? Luo Xiu menyipitkan matanya dan menjadi lebih terkendali. Jika Anda dapat melihat orang-orang di istana, Anda mungkin dapat mengetahui apakah tempat dia berada adalah dunia abadi atau dunia kehancuran. Lagi pula, Luo Xiu belum pernah ke dunia abadi sejak dia keluar dari era tanpa akhir, jadi dia juga menduga bahwa ada kemungkinan tempat yang dia kunjungi berada di suatu tempat di dunia abadi. Aku melihat seorang lelaki tua berjalan keluar dari istana sambil ditarik oleh naga darah leluhur berkepala 9. Ia mengangkat tangannya dan menyingkirkan banyak obat ajaib yang tak tertandingi yang tumbuh di tepi sungai emas. Nona, kumpulan obat ajaib ini telah dipanen. Setelah menyimpan obat ajaib itu, lelaki tua itu membungkuk hormat ke arah istana. Kalau begitu, mari kita berangkat. Sebuah suara sejelas lonceng perlahan terdengar dari istana. Seketika itu juga, lelaki tua itu pun memasuki istana, dan naga darah leluhur berkepala 9 itu pun meraung, menarik istana yang megah itu dan secara bertahap menghilang di balik cakrawala yang jauh. Dari awal hingga akhir, Luo Xiu tidak bertindak gegabah. Karena dia melihat lelaki tua itu keluar dari istana. Dia tampak seperti manusia, tetapi dia memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dari manusia. Misalnya, ada beberapa sisik hitam yang tumbuh di wajahnya. Ketika dia mengulurkan tangan untuk mengambil obat ajaib, dia juga bukan 5 jari, tetapi 7 jari di setiap tangan. Jika ini tidak sepenuhnya berarti bahwa ini adalah dunia kehancuran. Jadi ketika lelaki tua itu bertindak, Luo Xiu dengan jelas merasakan aura milik klan Su. Ya, orang tua itu adalah klan Su. Klan Void dapat berubah menjadi hantu dan entitas, dan bentuk entitas tersebut dapat diubah sesuka hati. Bahkan dikabarkan bahwa di antara para biksu di dunia abadi, mungkin ada biksu yang diubah oleh klan Void di antara mereka. Bab 3343 Alam Abadi. Bagaimana cara melakukannya? Ekspresi Luo Xiu menjadi serius. Karena jika dunia yang dia datangi benar-benar dunia kehancuran, jika tidak ada pendeta manusia seperti dia, yang ada hanyalah ras virtual, mayat hidup, dan makhluk-makhluk lain yang unik di dunia virtual. Lalu begitu dia ketahuan, dia pasti akan menarik perhatian orang-orang kuat yang menghancurkan dunia virtual. Belum lagi dia bisa membunuh Kaisar Suci sebagai seorang biksu di puncak Kaisar Suci. Bahkan jika dia mencapai level penguasa suci dan bahkan dapat bersaing dengan yang kuat di level Kaisar Agung, dia tidak akan pernah bisa menggeliat di base camp dunia yang menghancurkan kehampaan. Gelombang macam apa yang akan datang? Lagi pula, jika dunia kehancuran begitu mudah dihadapi, tidak banyak orang kuat di dunia abadi yang akan mati dalam 2 bencana terakhir. Bahkan orang-orang kuat di dunia ini hampir tidak memiliki harapan untuk pecahnya bencana ketiga. Ada begitu banyak harapan, bahkan sedikit pesimis di hati saya. Meskipun Luo Xiu juga dapat mengubah auranya sendiri dan menyamarkan dirinya sebagai makhluk seperti klan Void, mengingat levelnya, identitasnya akan dengan mudah terungkap begitu dia bertemu orang kuat dari dunia penghancur Void. Akibatnya, Luo Xiu seperti memasuki lingkaran tanpa akhir. Dia tidak tahu bagaimana caranya meninggalkan tempat ini, atau bagaimana caranya bertahan hidup di dunia yang aneh ini. 2 bulan kemudian, tepat ketika Luo Xiu merasa tidak berdaya, dia tiba-tiba menemukan para pendeta manusia. Betul sekali, itu ras manusia yang persis sama seperti dia, jenis kehidupan yang hakikat sama. Dapatkah dikatakan bahwa biksu manusia bukanlah makhluk unik di dunia abadi? Luo Xiu memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Dan dia melihat bahwa hubungan antara para pendeta manusia, orang-orang Void, dan orang-orang mayat hidup sangat harmonis. Dan setelah pengamatan Luo Xiu selama periode ini, para biksu manusia juga memiliki status yang baik di dunia ini. Bahkan arah kultivasinya tampaknya berbeda dari dunia abadi, dan berbeda dari suku virtual dan suku mayat hidup. Namun, penemuan ini merupakan hal yang baik bagi Luo Xiu, karena dengan cara ini, ia dapat keluar dan berjalan sebagai manusia tanpa khawatir menjadi sasaran sebagai alien. Saat keluar dari hutan, Luo Xiu sangat waspada. Dia bertemu dengan beberapa orang andit, tetapi orang-orang itu hanya meliriknya dan tidak terlalu memperhatikannya. Kecuali auranya yang tidak berubah, Luo Xiu telah mengubah penampilannya. Ia yakin bahwa kecuali orang kuat di atas alam Kaisar Agung mendeteksinya dengan indera spiritualnya, akan sulit untuk melihat penampilan aslinya. Perjalanannya berjalan lancar. Luo Xiu memasuki kota di dunia ini untuk pertama kalinya. Di sini ada ras manusia pendeta, ada pula ras virtual, ras mayat hidup, dan lain sebagainya.
Disinilah Luo Xiu mengetahui sebagian dari keseluruhan cerita. Di dunia ini, ada juga makhluk dari dunia abadi. Bedanya, nenek moyang makhluk ini bergabung dengan pihak dunia kehancuran saat dua bencana itu terjadi di masa lalu. Dapat dikatakan bahwa orang-orang tersebut bukan lagi makhluk dunia abadi, tetapi dapat dianggap sebagai pengkhianat dunia abadi. Bahkan Luo Xiu dapat dengan berani berspekulasi bahwa pasti ada beberapa orang di pihak dunia abadi yang telah berlindung di dunia penghancur dan selalu dalam keadaan tidak aktif. Ini jelas bukan kabar baik dan membuat Luo Xiu merasakan krisis yang mendalam. Sebab, jika dilihat dari sikap tokoh-tokoh besar di dunia abadi, kekuatan dunia abadi secara keseluruhan lebih lemah dibanding dunia kehancuran. Jika masih ada beberapa pengkhianat di dunia abadi, maka begitu malapetaka terjadi, keuntungan menghancurkan dunia virtual akan lebih besar. Tidak mengherankan jika tokoh-tokoh besar di dunia abadi begitu pesimis. Pada saat yang sama, Luo Xiu belajar lebih banyak di kota ini. Baik itu klan Su maupun mayat hidup, termasuk ras manusia yang hidup di dunia Dex, tempat tinggal kekuatan-kekuatan ini hanyalah pinggiran terluar dunia Dex, dan mereka juga termasuk ke dalam kekuatan terbawah di dunia Dex. Bahkan di sini, Luo Xiu belajar sesuatu yang belum pernah dipahaminya di dunia abadi. Misalnya, alam Kaisar Agung melambangkan puncak dari kultivasi. Ketika seseorang melampaui alam Kaisar Agung, ia melampaui lingkup waktu dan zaman dan dikenal sebagai alam asal. Ada 3 alam di awal sumber, juga dikenal sebagai 3 langkah sumber. Langkah pertama, disebut alam roda sumber, melibatkan pemadatan kekuatan sumber asli Tao yang telah Anda kuasai ke dalam roda sumber, yang menjulang di atas puncak sungai waktu yang panjang dan melampaui semua makhluk hidup. Langkah kedua disebut alam sumber. Ini adalah dunia yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip Tao yang berevolusi dari Tao sejati, yang mengandung kekuatan asal muasal. Orang kuat yang telah mencapai tingkat ini dapat menekan lawannya begitu ia menarik lawannya ke alam sumber, dan dapat dengan mudah menghancurkan alam roda sumber. Di atas alam sumber adalah alam penghancuran sumber. Orang kuat di alam ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan alam sumber. 3 alam besar asal, roda sumber, alam sumber, dan sumber penghancuran. Pembagian tingkatan alam ini adalah sesuatu yang belum pernah dipahami Luo Xiu sebelumnya. Di alam kehancuran, dikatakan bahwa ada kehidupan di luar alam asli, yang disebut alam abadi. Berbeda dengan keabadian yang Luo Xiu ketahui di alam bawah di masa lalu. Keabadian di sini dikatakan sebagai keabadian yang sebenarnya, suatu keberadaan yang berada di puncak dunia kehancuran. Di sisi lain dunia abadi, Luo Xiu bahkan belum pernah mendengar tentang alam ini. Yang dia tahu adalah alam tertinggi sejak awal, melampaui waktu. Di dunia kehancuran, ada sebuah tempat yang disebut Laut Abadi. Legenda mengatakan bahwa tempat itu terkait dengan alam abadi. Mengenai hal-hal spesifiknya, tempat itu selalu sangat misterius. Luo Xiu merasa sedikit tergerak dalam hatinya. Lagi pula, dia bahkan belum pernah mendengar tentang alam abadi ini. Dan dia memadatkan cakra sumber sejak lama. Meskipun itu belum menjadi cakra sumber yang sebenarnya, selama dia terus berlatih selangkah demi selangkah, cepat atau lambat dia akan mencapai langkah pertama cakra asal, yaitu cakra sumber. Jika beberapa rahasia tentang keabadian dapat ditemukan di sini, mungkin itu akan sangat penting artinya bagi Luo Xiu. Alasan mengapa dunia abadi disebut dunia abadi adalah karena mungkin ada orang-orang kuat di alam ini. Dia mempunyai intuisi bahwa jika dia dapat menemukan rahasia abadi dan berkultivasi hingga mencapai kondisi itu di masa depan, dia akan mampu melindungi keluarga dan teman-temannya bahkan jika bencana terjadi. Setelah memikirkan hal ini, Luo Xiu pun berangkat. Setelah beberapa bulan, ia tiba di Laut Abadi. Laut Abadi adalah lautan hitam, dan airnya terlihat sangat hitam, seperti tinta. Sekadar berdiri di pantai Laut Abadi, Anda dapat merasakan atmosfer agung perubahan kehidupan, seolah-olah ada tekanan tak kasat mata yang mengalir masuk, dan tekanan itu membuat Anda sulit bernapas. Apakah ini Laut Abadi? Hati Luo Xiu dipenuhi dengan keterkejutan. Ia mendongak dan melihat bahwa lautan hitam ini tidak memiliki ujung yang terlihat. Kadang-kadang, akan ada ombak besar, panjangnya mencapai 10.000 kaki, seolah-olah ada binatang buas yang membuat ombak di dasar laut. Dia memejamkan mata dan dapat merasakan pesona Tao misterius yang terpancar dari seluruh Laut Abadi. Aura Tao Yun ini lebih unggul dari semua alam yang dikenalnya. Itu seharusnya aura Tao Yun yang dimiliki oleh orang-orang kuat di alam abadi. Selain Luo Xiu, ada juga beberapa makhluk lain dari dunia kehancuran yang datang ke sini untuk berziarah untuk merasakan aura abadi yang terpancar dari Laut Abadi,
dengan harapan untuk mendapatkan pencerahan dan melihat sekilas misteri keabadian. Legenda mengatakan bahwa jika Anda dapat memahami misteri laut abadi, makhluk dari alam abadi akan muncul dan mengajarkan Anda kekuatan ajaib. Keberadaan abadi dunia kita yang telah punah sangatlah kuat. Konon dalam pertempuran-pertempuran sebelumnya, kita telah membunuh orang kuat abadi dari dunia lain. Ketika Luo Xiu mendengar suara-suara ini, dia mendongak dan melihat bahwa pembicaranya adalah seorang manusia. Setelah melalui masa reproduksi dan bertahan hidup yang panjang, para pengkhianat yang membelot di masa lalu telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam dunia kehancuran dan menganggap diri mereka sebagai anggota dunia kehancuran. Dan apa yang mereka katakan juga membuat Luo Xiu merasa ngeri. Apakah keberadaan alam abadi juga akan mati? Pertarungan yang mereka bicarakan seharusnya adalah apa yang disebut malapetaka di dunia abadi. Apakah orang-orang kuat yang pernah menguasai dunia abadi telah tumbang? Atau mungkin, di era sekarang ini, di dunia abadi ini tidak ada alam yang kekal, sehingga begitu terjadi malapetaka yang ketiga, maka tidak akan ada lagi kepastian di dunia abadi. Jadi mengapa begitu pesimis? Apakah tujuannya mendirikan akademi diri sejati di 9 tanah suci abadi dan mengumpulkan para jenius dan orang jenius yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh dunia untuk menciptakan alam abadi sebelum malapetaka benar-benar terjadi? Bab 3344 Kamu masih hidup. Luo Xiu memiliki banyak keraguan dalam hatinya. Hanya saja, tidak ada seorang pun yang dapat menjawab keraguannya tersebut, sehingga ia hanya dapat berspekulasi sendiri. Ia merasa bahwa setelah datang ke dunia kehancuran ini, ia melihat banyak hal yang belum pernah dilihatnya sebelumnya dan tidak dapat dibayangkannya. Dia secara kasar memahami sebagian kebenaran dan situasi. Dunia abadi dan dunia kehancuran berada dalam pertentangan. Dalam pertarungan antara dua dunia, mungkin tidak dapat dikatakan siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi hanya dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa posisi Luo Xiu harus berada di pihak dunia abadi. Di tepi laut abadi, Luo Xiu melihat banyak pria kuat dan jenius dari dunia kehancuran. Di antaranya ada ras manusia, ras virtual, ras mayat hidup, dan lain sebagainya. Orang-orang ini datang ke sini untuk berziarah, berharap untuk merasakan sesuatu dari nafas laut abadi, dan dengan demikian mendapatkan perhatian dari keberadaan abadi. Jika mereka dapat diwariskan dan dianugerahkan, itu akan menjadi kehormatan tertinggi yang akan bertahan seumur hidup. Luo Xiu mendesah dalam hatinya. Keberadaan tertinggi yang bagaimanakah yang merupakan alam abadi? Pada saat ini, Luo Xiu melihat beberapa orang bangkit dan berjalan menuju laut abadi, menginjak laut dengan telapak kaki mereka dan bergerak maju selangkah demi selangkah. Berdiri di pantai, Anda sudah bisa merasakan tekanan yang luar biasa. Jika Anda berjalan di laut, Anda bisa membayangkan tekanan yang harus Anda tanggung. Ini adalah semacam pengalaman. Ada sebuah pulau di lautan abadi. Jika Anda dapat berjalan ke pulau itu, Anda juga akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan berkah kehidupan abadi. Seseorang berkata. Mendengar ini, mata Luo Xiu mengecil. Meskipun agak berisiko untuk melakukannya, Luo Xiu masih ingin melihat seperti apa keberadaan yang disebut alam abadi itu. Memikirkan hal ini, Luo Xiu juga berjalan di atas laut. Langkah ini membuat banyak orang tampak terkejut, karena kebanyakan dari mereka tidak memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk menginjakkan kaki di laut abadi. Selangkah demi selangkah, semakin jauh Anda masuk ke kedalaman laut abadi, semakin besar tekanan yang akan Anda dapatkan. Selain Luo Xiu, ada orang lain yang berjalan juga. Mata dan ekspresi orang-orang itu sangat saleh, seolah-olah mereka akan menyembah iman di dalam hati mereka. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Luo Xiu benar-benar melihat sebuah pulau. Pulau ini tidak terlalu besar, tetapi cukup besar bagi banyak orang untuk berdiri di atasnya. Anehnya, saat Luo Xiu mendekat, dia melihat sudah ada orang di pulau itu. Luo Xiu juga menginjakkan kaki di pulau itu, dan banyak orang memandangnya. Lagi pula, bagi sebagian orang dari suku Void dan Andit, Luo Xiu sangat aneh. Dan di tanah ini, siapapun yang memiliki kekuatan yang kuat akan mereka semua pernah melihat orang jenius. Namun, tidak ada yang datang untuk bertanya. Bagaimanapun, ada beberapa orang jenius yang tersembunyi di dunia ini. Luo Xiu duduk bersila dan bermeditasi dengan sangat tenang. Dari percakapan dengan para jenius lain yang saling mengenal, Luo Xiu mengetahui bahwa pulau di laut abadi ini juga disebut sebagai platform penerimaan. Mereka yang dipimpin adalah orang-orang ajaib sejati. Hanya mereka yang menginjakkan kaki di pulau ini dan diakui yang memenuhi syarat untuk dituntun dan menerima warisan serta bimbingan kehidupan abadi. Di tengah pulau ini, terdapat sebuah monumen batu.
Jika Anda yakin dengan diri sendiri, Anda dapat mencoba mengaktifkan monumen batu tersebut. Setelah resonansi dipicu, Anda dapat diteleportasi. Luo Xiu juga berjalan mendekat dan melihat prasasti batu itu. Namun, saat dia benar-benar melihat monumen batu ini, hati Luo Xiu bergetar. Pada lempengan batu itu, dia melihat bekas pisau. Ledakan. Pada saat yang sama, saat tatapannya tertuju pada bekas pisau, Luo Xiu merasakan lautan kesadarannya tiba-tiba berguncang, dan sebuah gambar muncul di kedalaman pikirannya. Dia melihat dalam keadaan tak sadarkan diri bahwa di tengah kehampaan yang kacau, seorang wanita cantik dengan pedang panjang di tangannya, sosok yang heroik, tengah bertarung dengan makhluk yang seluruh tubuhnya diselimuti cahaya ilahi yang terang benderang. Seolah-olah dia berada di keabadian. Pemandangan ini lenyap dalam sekejap. Ketika Luo Xiu sadar kembali, dia mendapati dirinya masih berdiri di depan prasasti batu. Legenda mengatakan bahwa dahulu kala, seorang wanita yang sangat kuat datang dari dunia abadi, dan bekas pisau ini tertinggal di sana. Mampu bertarung melawan makhluk abadi, apakah itu berarti dia juga dari alam abadi? Seseorang bertanya dengan ragu. Konon katanya wanita itu tidak berada di alam abadi, tapi kalau dia bisa melawan keabadian, dia mungkin sudah menjadi eksistensi yang berada di level puncak penghancuran asal. Banyak orang membicarakannya. Rupanya, seperti Luo Xiu, mereka samar-samar melihat adegan perkelahian besar saat melihat bekas pisau itu. Hati Luo Xiu terasa seperti ada gelombang besar di langit. Karena dia memiliki perasaan yang familiar. Perasaan ini datang dari obsesi batin. Apakah wanita yang melawan keabadian itu Wu Shuang? Apa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir? Kamu tidak pantas berada di sini. Tiba-tiba, suara dingin muncul di benak Luo Xiu. WHO. Ekspresi Luo Xiu berubah drastis, pikirannya bergema di lautan kesadaran, dan dia melihat sekeliling dengan hati-hati. Tak seorang pun menyadari sesuatu yang aneh padanya. Namun Luo Xiu sudah gugup dan dahinya berkeringat dingin, karena ia menduga apakah jati dirinya dan asal-usulnya telah ditemukan oleh para ahli Eternal Realm di dunia kehancuran. Jika demikian, maka baginya, benar-benar krisis hidup dan mati. Kau berbeda dengan manusia-manusia di dunia Mieksu yang jiwanya telah dicap dengan merek Muxu. Kau tidak memiliki aura merek Muxu di tubuhmu. Kau datang dari dunia abadi dan tiba-tiba datang ke dunia yang berlawanan ini. Apa yang saya sampaikan kepada Anda hanyalah pikiran saya yang masih tersisa tentang tinggal di sini. Anda dalam bahaya di sini. Saya akan mengirim Anda kembali. Apakah kamu Wu Shuang? Luo Xiu bereaksi dan berteriak dalam hatinya. Apakah itu benar-benar kamu Wu Shuang? Aku terlalu penyayang. Apakah kamu masih mengingatku? Ledakan. Akan tetapi, suara dingin itu tidak menanggapinya. Bekas pisau pada prasasti batu itu tiba-tiba memancarkan aura mengerikan. Seberkas energi pedang terbang keluar dan menghancurkan langit. Di langit dunia abadi, angin dan awan berubah, dan seluruh lautan abadi juga memicu gelombang tak terbatas, seolah-olah keberadaan abadi yang legendaris akan segera tiba. Kejadian yang tiba-tiba ini membuat semua orang di pulau itu tercengang, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Hanya segelintir orang yang menyadarinya. Seseorang yang berdiri di depan prasasti batu itu tiba-tiba menghilang. Dan tepat setelah orang itu menghilang, semuanya tenang. Bekas pisau pada prasasti batu itu pun tampak memudar dalam sekejap, menjadi sangat kabur dan hampir sulit dilihat. Ketika Luo Xiu kembali sadar, dia menemukan bahwa dia benar-benar telah meninggalkan dunia kehancuran. Pemandangan di sekelilingnya terasa familiar, seolah-olah itu adalah tempat di mana dia diteleportasi secara paksa oleh pria bernama Ying Tian. Dari mana asalnya dan kemana kembalinya? Hati Luo Xiu sedikit berat. Dia tidak menyangka akan melihat jejak yang ditinggalkan Wu Shuang di dunia lain yang berseberangan. Dia tidak menemukan jejak lain yang ditinggalkan oleh Wu Shuang selama bertahun-tahun. Pencariannya terhadap petunjuk Wu Shuang juga berakhir setelah sekte Feixian di dunia Tao. Dia menduga bahwa Wu Shuang pergi ke dunia abadi dan tidak pernah kembali. Mungkinkah dikatakan bahwa dia gugur setelah bertarung dengan orang kuat abadi yang menghancurkan dunia virtual? Secercah sisa pikiran yang ditinggalkannya mengirimnya kembali, dan apakah dia menyadari bahwa jika dia terus tinggal di sana, dia akan diperhatikan oleh keberadaan abadi dunia kehancuran dan menyebabkan malapetaka? Tepat ketika Luo Xiu tengah memikirkan berbagai hal acak dalam benaknya, kesadaran spiritual yang kuat dan luas menyapu dan menyelimuti dirinya. Bukan hanya itu saja, kesadaran spiritual ini juga mengandung paksaan yang sangat dahsyat, bagaikan sebuah gunung yang menekannya, menyebabkan Luo Xiu tertekan dan tergeletak di tanah tanpa ada perlawanan sedikit pun.
Tidak diragukan lagi bahwa seseorang yang memiliki tekanan ilahi yang begitu kuat pastilah setidaknya makhluk setingkat kaisar. Kau benar-benar bisa kembali hidup-hidup. Pada saat yang sama, ada fluktuasi yang mengejutkan dalam kesadarannya. Jelas bahwa pihak lain mengenali identitas Luo Xiu. Karena itu, dia semakin bingung mengapa dia masih hidup.